Rajin-rajin kerja, jangan lupa sholat. Seolah-olah kerja yang mendatangkan manfaat mudarat dan yang mulia. Yang benar bagi orang beriman hadirin yang mulia, nak rajin-rajin sholat, jangan lupa kerja. Ini yang benar. Karena agama ini asbab yang pasti mendatangkan manfaat mudarat dunia akhirat hadirin yang mulia. Sebelum anaknya pergi merantau hadirin yang mulia, dibagi tahu anaknya, nak, nanti di rantauan rajin-rajin kerja ya, jangan lupa sholat katanya. Rajin-rajin kerja, jangan lupa sholat. Seolah-olah kerja yang mendatangkan manfaat mudarat dan yang mulia. Yang benar bagi orang beriman hadirin yang mulia, nak rajin-rajin sholat, jangan lupa kerja. Ini yang benar. Karena agama ini asbab yang pasti mendatangkan manfaat mudarat dunia akhirat hadirin yang mulia. Inilah keyakinan yang salah hadirin yang mulia. Maka inilah pikir kita hadirin yang mulia. Kita kumpul di sini bagaimana kita memikirkan agama ini sempurna dalam kehidupan manusia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Ini kata-kata sederhana, namun inilah kata yang hak. Atas perkara inilah diutusnya para nabi, para rasul, bagi tahu manusia bahwa kalian di dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Maka contoh orang-orang yang meyakini kata-kata sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sahabat ini yakin betul dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Sehingga ketika ada urusan akhirat hadirin yang mulia, mereka habis-habisan. Mereka habis-habisan hadirin yang mulia karena yakinnya kepada akhirat. Dunia ini hanya tempat rantauan saja. Bodohlah orang-orang yang membangun dunia ini dengan megah bahwa perkara itu akan ditinggalkan selama-lamanya hadirin yang mulia. Inilah keyakinan para sahabat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Maka segala potensi yang mereka miliki digunakan untuk akhiratnya. Segala kekuatan, kemampuan yang dimiliki digunakan untuk akhirat hadirin yang mulia. Hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala. Bukti dunia ini sementara. Tiap hari kita mendengar informasi saudara kita, teman kita meninggal dunia. Ini adalah perkara yang hak. Ini perkara yang menjadi pelajaran bagi kita, bahwa semua kenikmatan yang sekarang kita bangga-banggakan akan berakhir. Namun kematian merupakan awal daripada kehidupan manusia yang sebenarnya. Disitulah awal daripada kehidupan manusia dan dunia. Sehingga orang-orang yang masuk kubur hadirin yang mulia semua menyesal. Orang yang paling soleh, orang yang paling taat di dunia ini ketika masuk kubur pun menyesal hadirin yang mulia. Begitu Allah tampakkan perkara yang hak, bahwa agama ini adalah bekal yang baqiyatus shalihat, bekal yang asli, bekal yang kekal, bekal yang sebenarnya hadirin yang mulia. Sehingga manusia minta untuk dikembalikan ke dunia. Untuk apa hadirin yang mulia? Untuk beramal soleh. Namun ketika itu hadirin yang mulia, nasi sudah menjadi bubur hadirin yang mulia. Allah bagi tahu dalam Al-Quran, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, saat ini hamba kami melihat, kami mendengar, maka kembalikan kami ke dunia. Na'mal salihan inna muqinun. Untuk kami keluar lagi, untuk kami berdakwah, untuk kami berzikir. Bahwasanya hari ini kami yakin, inilah pernyataan manusia yang masuk ke dalam kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah pikir kita. Inilah pikir kita bersama. Kita kumpul di sini bagaimana kita memikirkan, bagaimana kita memikirkan keselamatan keluarga, anak-anak kita ini. Bagaimana kita memikirkan umat ini, karena umat ini adalah tanggung jawab kita bersama. Anak-anak kita tanggung jawab kita bersama. Allahu Akbar. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hari ini hadirin yang mulia, masih kita orang tua kita dalam dakwah, memberi kita arahan-arahan untuk terus buat amal agama. Berawal dari 2,5 jam, 8 jam, bahkan sekarang diminta kita 24 jam membuat suasana agama. Seolah-olah kelihatannya merugikan diri kita hadirin yang mulia. Tapi ini adalah perkara yang akan membawa keselamatan bagi diri kita, dunia dan akhirat hadirin yang mulia. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat Nabi, Sayyidina Sa'ban radhiyallahu anhu, selalu sholat di pojok kanan Masjid Nabawi. Selalu sholat di pojok kanan Masjid Nabawi.
Begitu Rasulullah SAW salam ke kanan, ditengok selalu ada di situ. Maka di sebuah sholat subuh hadirin yang mulia, Sayyidina Sa'ban radhiyallahu anhu tidak ada di pojok Masjid Nabawi. Maka begitu habis sholat, Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat dan bermusyawarah bahwasanya sahabat saya yang selalu di pojok hari ini tidak kelihatan, tak nampak. Maka seorang sahabat bagi tahu kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, saya tahu rumahnya, saya siap jadi dalil mengantarkan baginda Nabi SAW untuk menuju ke rumahnya. Masya Allah, ternyata rumahnya Sayyidina Sa'ban 3 jam perjalanan dari Masjid Nabawi. Masya Allah. 3 jam perjalanan. Maka sampai di rumahnya hadirin yang mulia, ternyata Sayyidina Sa'ban radhiyallahu anhu ini meninggal dunia. Meninggal dunia hadirin yang mulia. Maka Rasulullah SAW menghampiri daripada istrinya, wahai sahabiah, adakah kata-kata yang diucapkan oleh sahabatku menjelang dia wafat ketika dia nazar? Wahai kekasih Allah, sesungguhnya suami saya ini mengucapkan 3 perkataan ketika dia nazar. Perkataan yang pertama dia ucapkan, kenapa tidak lebih jauh? Kemudian perkataan yang kedua, kenapa tidak yang baru? Kemudian yang ketiga perkataannya adalah, kenapa tidak semuanya? Maka malaikat Jibril datang. Wahai kekasih Allah, sesungguhnya sahabatmu dinampakkan oleh Allah ketika nazar pahala melangkahkan kakinya ke masjid. Perjalanan 3 jam perjalanan ditampakkan pahalanya oleh Allah. Maka Sayyidina Sa'ban menyesal, kalau tahu begini pahalanya melangkahkan kaki ke masjid, kenapa tidak lebih jauh lagi saya melangkahkan kaki saya ke masjid? Kenapa tidak ke Lombok saya langkahkan kaki saya ke masjid? Masya Allah. Allahu Akbar. Insyaallah. Kenapa tidak ke NTT saya langkahkan kaki saya ke masjid? Masya Allah. Kemudian di tengah perjalanan hadirin yang mulia, karena rumahnya jauh selalu mengenakan pakaian 2, yang baru di dalam, yang lama di luar. Maka di tengah perjalanan dia temukan orang yang sedang kedinginan. Maka dibukakan baju yang lama, dikasihkan kepada orang yang sedang kedinginan. Ditampakkan pula pahalanya hadirin yang mulia. Begitu besar pahala menyedekahkan baju bekas. Karena sehingga dia menyesal, kenapa tak yang baru saja saya kasih dia, kalau tahu begini katanya. Ini hadirin yang mulia. Kemudian di perjalanan berikutnya, karena rumahnya jauh, selalu membawa satu buah roti. Di tengah perjalanan dia melihat orang yang sedang kelaparan. Maka dibelah roti ini, setengah untuk orang yang lapar, setengah untuk bekalnya. Memberi sedekah kepada orang yang lapar, ditampakkan pahalanya. Sehingga dia menyesal, kenapa tak semuanya saja saya kasih dia kemarin. Inilah nilai amal yang mulia. Penyesalan terjadi dalam kehidupan manusia ketika ruh keluar dari jasad tadinya. Maka bukan Allah Subhanahu wa taala, tak ada salahnya kita langkahkan kaki kita ke Lombok, mesti di Lombok, Pak. Masya Allah, 3 jam perjalanan saja begitu besar pahalanya, Pak. Apalagi 24 jam perjalanan ke Lombok. Masya Allah. Ya Allah, 24 jam perjalanan ke Lombok ini, Pak. Masya Allah. Maka kami satu rombongan dari Lombok ini berharaplah ada rombongan yang datang ke Lombok. Ada rombongan yang datang ke Lombok. Ini Sayyidina Sa'ban ini langkah kakinya ke masjid yang 3 jam perjalanan saja, kaget. Ya Allah. Maka hadirin yang mulia, di sisa-sisa umur kita ini hadirin yang mulia, mari kita perbanyak langkah kita ke masjid. Kita datangi semua masjid seluruh dunia ini. Itu yang kita pikirkan, bagaimana masjid ini hidup 24 jam sehingga menjadi asbab hidayah hadirin yang mulia. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan muzakarah singkat kita ini, fikir kita terbuka. Amin. Ini kita sama-sama berpikir. Jadi jangan berkecil hati. Saya ini siapa? Memikirkan agama yang begitu luas. Ada seorang ketika Baghdad dihancurkan oleh Mongol, oleh Pangeran Hulagukan, dihancurkan di papat Baghdad itu. Dan ketika itu apa namanya? Baghdad itu menjadi pusat budaya Islam. Semua kitab-kitab ada di situ. Maka 1 kali 24 jam habis dibabat oleh Hulagukan. Maka disisakan masjid, disisakan musola. Ulama-ulama disisakan separuh. Yang lain dibanting, kitab-kitab dibuang.
Maka di sisa-sisa puing-puing reruntuhan di Baghdad itu keliling dilakukan, berteriak keliling, wahai orang-orang Islam yang dulu teriak sampai Mongol, yang panjang janggutnya, mana dia? Keluar dia. Kalau tidak ada yang menjumpai saya 1 kali 24 jam, saya habiskan Baghdad ini, katanya. Maka seorang pemuda biasa, Pak, bukan siapa-siapa, bukan ulama ketika itu, Hadirin yang mulia, berpikir dari persembunyiannya. Kalau saya tidak jumpai ulagukan, habis Islam saat ini, katanya. Dan benar, hadirin yang mulia, akan habis Islam ketika itu kalau dihabiskan di Baghdad. Maka dia berpikir, teriak lagi ulagukan, wahai orang Islam, ayo keluar, bawakan saya. Mana suara yang paling lantang dulu, bawakan saya. Mana orang yang paling panjang janggutnya dulu, bawakan saya. Kalau tidak saya habiskan Baghdad. Maka karena dia berpikir, hadirin yang mulia, Allah kasih ilham pemuda ini. Dia bawa ayam sama dia bawa kambing. Maka dia hampiri ulagukan. Ulagukan tertawa. Kok kamu yang datang? Janggutmu belum panjang kok kamu. Saya minta kamu bawa mana yang suaranya paling keras dulu sampai Mongol, katanya. Dikasih ulagukan ayam jago itu. Rupanya ini anak cerdas dia melakukan. Mana yang paling panjang janggutnya, dikasih kambing itu. Ini dia. Pertanyaan saya ketiga, satu, kalau kamu bisa menjawab daripada pertanyaan saya akan tinggalkan Baghdad kembali ke Mongol. Maka ditanyalah pemuda ini oleh melakukan, apa yang membuat saya pergi dari negaramu? Maka dengan ilham yang diberikan oleh Allah kepada pemuda, karena fikirnya yang mulia, hanya Allah yang bisa mengusir kamu dari Baghdad, maka gemetar melakukan hal yang mulia. Mendengar kata dakwah Allah, gemetar. Maka instruksi kembali kepada Baghdad, kembali ke Mongol. Sampai di Mongol, hulaguka pun dapat hidayah. Masuk Islam sampai Cina, Pak. Sampai Mongol. Asbab pikir pemuda yang tadinya mudarat kelihatannya jadi manfaat, Pak, karena pikir. Inilah kekuatan pikir manusia. Besi berat dipikirkan terapung, besi berat dipikirkan melayang, sekarang terbang kemana-mana, Pak. Maka mari dari tempat ini kita berpikir bagaimana agama ini tersebar, bagaimana agama ini wujud dalam kehidupan semua manusia. Bagaimana kita ini membentuk, memikirkan rombongan-rombongan dakwah. Maka besok tanggal 28 ada Zuhr Masyurah, ya. Ada Zuhr Masyurah. Kita doa bersama-sama, mudahan Zuhr ini bisa mengeluarkan jamaah, bisa mengirim jamaah sejauh-jauhnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kami, kesalahan kami adalah kekurangan kami dalam memahami agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi taskil dibuat ibu-ibu dengan kasih sayang, dengan mahabbah, dirayu-rayu, diikram, kemudian buat taskil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin.